Baik, video kali ini saya akan menjelaskan masih materi yang kemarin berkaitan dengan integrasi strategi manajemen. Oke, kalau video sebelumnya saya menjelaskan berkaitan dengan hierarki dari level top to down ya, bicara tentang strategi korporasi sampai strategi teknologi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang strategi teknologinya. Oke. Strategi teknologi mencerminkan pilihan teknologi dan intensi perusahaan dalam peningkatan kapabilitas teknologi, di mana dua dimensi tadi itu diharapkan sebagai alat atau sarana mendukung keunggulan bersaing sebuah perusahaan atau enterprise ya. Nah, sekarang strategi teknologi itu dapat dibedakan menjadi dua aktivitas. Apa aktivitasnya? Satu, pemilihan teknologi yang berisikan perencanaan teknologi atau peramalan teknologi dan asesmen teknologi. Kemudian yang kedua, bicara tentang kegiatan pengadaan teknologi yang terdiri dari akuisisi teknologi dan inovasi teknologi. Sehingga kita bisa simpulkan di sini ya, bagaimana sih sebenarnya menerjemahkan strategi teknologi? Ya tinggal kita lihat, ternyata aktivitasnya yang berkaitan dengan 4 hal tadi. Apa? Peramalan teknologi, asesmen teknologi, akuisisi teknologi, dan inovasi teknologi. Gitu ya. Oke, selanjutnya, sekarang apa sih yang jadi dasar formulasi atau fundamen dari strategi teknologi? Yang jadi fundamen sebenarnya adalah kompetensi inti atau core competence dari sebuah organisasi yang meliputi teknologi, produk dan proses, kemudian ada penciptaan produk atau jasa, kemudian pemasaran dan juga ilmu pengetahuan atau keterampilan tenaga kerja organisasi. Bicara tentang kompetensi inti atau core competence, maka kita akan bahas itu menjadi topik bahasan ya. Oke. Berdasarkan referensinya Prahalat dan Hamel tahun 1990, core kompetensi atau kompetensi inti terbagi menjadi 3 kriteria ya, yaitu distinctive technologies, basic technologies, dan external technologies. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan itu merupakan layer warna dari setiap masing-masing teknologi ya. Perbedaan ini menunjukkan kemampuan dari komersialisasi si teknologi sendiri. Nah, untuk yang paling gelap warnanya, dia ada di paling inti gitu ya. Layer paling dalam itu merupakan distinctive technologies. Apa itu distinctive? Unique competitive advantage in the marketplace. Artinya, teknologi ini merupakan keunggulan bersaing yang unik dalam sebuah pasar ya untuk sebuah perusahaan. So, must be protect, may not be permit. Artinya harus dijaga, dilindungi sehingga tidak diizinkan untuk dikomersialisasikan. Maka begitu saya ada di sini teknologinya cenderung jarang dikomersialisasikan. Oke, layer kedua warnanya lebih sedikit terang gitu ya. Itu adalah basic technologies. Kalau basic technologies apa? Nah, kalau yang di sini layer ini teknologinya itu available to many organization. Artinya sudah ada. Jadi tersedia untuk beberapa perusahaan. Cuman dia tetap harus melindungi dari sisi diferensiasi ataupun distinguishnya dari kompetitor ya. Oke, nah yang layer terakhir, layer paling luar adalah external technologies, ya, di mana teknologi secara komersialisasi kalau yang di sini sangat terbuka sekali, berbeda dengan yang paling awal tadi yang unique competitive advantage. Kalau di sini teknologinya sudah siap komersialisasi, artinya apa? Supply by other companies and available in market, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat posisinya di sebelah kanan, ada contohnya. Oke, saya akan gambarkan contoh perusahaannya. Salah satunya adalah Sony. Teknologinya dia terkenal dengan apa? Oh, proses miniaturisasi. Apa sih proses miniaturisasi yang digunakan oleh Sony? Dulu di awal-awal dia mengembangkan produk-produk yang tadinya ukurannya besar gitu ya. Kemudian dia buat miniaturisasinya sehingga
produk-produk yang ada pada saat itu lebih ringan, mudah dibawa dan lain-lain. Salah satu contohnya produknya yang masih saya ingat adalah Walkman dan juga Handycam. Zaman dulu Walkman itu untuk dengerin musik itu device-nya agak besar gitu ya. Kemudian alat rekamnya juga atau alat penyimpan lagunya juga besar. Nah, Sony pada zaman itu sangat terkenal sekali dengan Walkman yang ukurannya kecil, ringan, dan mudah dibawa. Begitu juga dengan Handycam. Nanti kalian coba searching, cari-cari saja tahun 1990-an kalau nggak salah ya. Itu Sony dikenal sekali dengan ciri miniaturisasi produknya, gitu ya. Oke. Kemudian kalau Honda dengan teknologi motornya, kalau saya lebih tepatnya ke basic technologies available to many organization. Jadi tersedia motor itu untuk beberapa organisasi ya. Sama halnya dengan sistem injection kalau yang sekarang untuk motor-motor itu ya. Oke. Selain contoh yang ada di slide, kalau kita lihat di lapangan gitu ya, kayak Apple dia punya uh, operating system khusus ya, itu berarti masuknya ke distinctive technologies. Nggak ada yang bisa menduplikasi Apple sistem operasinya, kan nggak ada. Kemudian kalau Samsung dia pakai teknologinya Android, dia kembangkan terus gitu ya. Itu kalau buat saya not external technologies but basic technologies. Kalau yang lain contohnya mungkin hybridnya antara Microsoft dengan operating system yang dikembangkan oleh Nokia. Nah, itu mungkin juga salah satu untuk basic technologies. Nah, nanti kalian bisa cari contohnya seperti apa untuk yang lainnya. Itu kaitannya dengan core kompetensi. Sekarang masih di strategi teknologi, saya akan bahas beberapa kriteria lain yang digunakan bagaimana untuk mendefinisikan strategi teknologi gitu ya. Oke. Kalau yang slide ini ya, kita bagi ada 4, ada teknologi extender, ada teknologi exploiter, ada teknologi follower, dan yang terakhir adalah teknologi leader. Nah, dari 4 kriteria ini sebenarnya mengacu pada namanya kurva S ya, kemarin sudah dibahas apa? Teknologi life cycle. Nah, dari 4 kriteria strategi yang muncul ini didasarkan pada area setiap masing-masing teknologi life cycle-nya. Oke, sekarang kita mulai dari extender. Oke, extender itu melihat dari eksistensi nilai sisa dari teknologi yang sudah usang atau obsolete ya. Oke, sehingga apa strateginya? Memanfaatkan kapasitas lebih dari produk dengan permintaan yang menurun. Jadi ini maksudnya strateginya tuh yang di poin 2 itu gitu ya. Bicara tentang teknologi yang usang, berarti kita kebayang dalam life cycle teknologi itu posisinya pasti ada di decline. Sehingga yang namanya teknologi extender itu identik dengan decline, gitu ya. Oke, next, teknologi exploiter. Exploiter itu berkaitan dengan tahap mature dalam daur hidup teknologi. Kenapa kok mature? Karena yang namanya exploit itu adalah memanfaatkan atau menggunakan semua resource untuk memenuhi permintaan pasar yang stabil. Nah, di sini kata kuncinya permintaan pasar yang stabil, maka strategi teknologinya adalah exploiter. So, kalau dalam TLC curve gitu ya, dia ada di posisi mature ya, 2 di sini kan. Oke. Kemudian selanjutnya teknologi follower. Oke. Kata kunci yang paling diingat gitu ya berkaitan dengan strategi follower itu adalah mengikuti penggunaan teknologi maju dengan melakukan adaptasi teknologi. Nah, kata kuncinya ada di sini nih. Adaptasi teknologi artinya apa? Teknologi itu pasti baru dikenalkan. Kemudian dia tumbuh kan. Nah, karena proses tumbuh itu pasti masih ada adaptasi untuk pemanfaatan teknologi sendiri. Sehingga kalau yang namanya strategi teknologi
follower itu ada di growth, ya, posisinya ada di sini. Oke, dan terakhir adalah teknologi leader. Kata kuncinya adalah memimpin dalam penggunaan teknologi mutakhir. Artinya apa? Dia pasti merilis teknologi baru, ya kan? Karena kata kunci di situ adalah penggunaan teknologi mutakhir, maka teknologinya pasti teknologi yang terbaru. Sehingga kita sebut sebagai state of the art atau sotaknya teknologi. Ketika bicara tentang penggunaan teknologi mutakhir, maka prosesnya pasti di awal ya, bukan lagi di growth tapi di introduction. Sehingga di sini posisi untuk yang nomor 4. Apa itu nomor 4? Yaitu teknologi leader. Sehingga kalau saya simpulkan secara keseluruhan, kalian tinggal menghafalkan ini. Extender lebih identik ke decline, exploiter ke manufaktur, follower itu ke growth, dan leader itu ke introduction. Gitu ya. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi cerita tentang core kompetensi, kalau yang di sini cerita bagaimana mendefine strategi teknologi dilihat dari life cycle teknologinya. Oke. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Oke, nah ini bicara teknologi lagi, masih di strategi, tapi kaitannya lebih ke teknisnya, bagaimana merancang atau mendefinisikan strategi teknologi berdasarkan resource dari sebuah perusahaan. Saya pakai referensinya Dassault, Stewart, dan Ramaphosa tahun 1997. Mereka menggunakan 3 dimensi utama dalam merumuskan strategi teknologi. Apa sih? Oke. Yang pertama, dimensi 1 adalah potensi pertumbuhan bisnis yang bisa dilihat dari nilai dan daya tarik bisnis. Dimensi kedua adalah posisi pasar. Diukurnya melalui pangsa pasar, jaringan distribusi maupun image. Yang terakhir dimensinya adalah kapabilitas teknologi. Bicaranya apa? Teknologi kunci dalam setiap bisnis. Artinya sudah melibatkan si teknologi tadi gitu ya. Sehingga kalau kalian lihat pada gambar ya, nanti akan ada 3 aksis gitu ya. Aksis X bicara tentang posisi pasar gitu ya. Aksis X bicara tentang posisi pasar. Aksis Y bicara tentang pertumbuhan bisnis dan aksis Z bicara tentang kapabilitas teknologi ya. Setiap masing-masing dimensi dibagi menjadi 2 area. Oke, posisi pasar ada weak dan juga ada strong. Kapabilitas teknologi juga punya 2, ada weak, ada strong ya. Oke. Kemudian untuk potensi pertumbuhan bisnis dia punya 2 juga layarnya. Apa? Low and high. Jadi setiap dimensi terbagi menjadi 2, sehingga kita bisa simpulkan di sini kegiatannya gimana. Kegiatannya berarti harus mengkombinasikan dari ketiga dimensi tadi. Misal, potensi bisnisnya kita akan bicara tentang low atau high. Kemudian ketika saya bicara dengan posisi pasar gitu ya, atau PP, itu kita bisa lihat dia dari weak or strong. Dan satu lagi dimensinya adalah kapabilitas teknologi, kita bicaranya adalah weak dan strong. Nah, kombinasi inilah yang memang harus dilihat sehingga kita punya ruang-ruang tertentu dalam menentukan strategi teknologi. Nah, itu yang dimaksud dengan matrik yang ada di depan ya. Oke. Selanjutnya, kita lihat di bagian sebelah kanan ada matrik BCG, di mana matrik ini diperkenalkan pertama kali oleh Bruce tahun 1970 untuk menganalisis unit bisnis atau lini perusahaan. Nah, itu maksudnya adalah sebenarnya dari dulu sudah ada gitu ya. Cuman Dassault dan Stewart Ramanatsoa itu dia menambahkan satu strategi atau satu dimensi yang namanya kapabilitas teknologi. Coba perhatikan kalau di sebelah
kanan yang matrik BCG, eksisnya hanya ada 2, apa? Eksisnya hanya ada posisi pangsa pasar, posisi pangsa pasar gitu ya. Posisi pangsa pasar di sini posisinya dan juga tingkat pertumbuhan usaha. Sehingga kalau saya bisa buat potensi pertumbuhan bisnis ada di sebelah sini, kemudian posisi pasar ada di sebelah sini. Jadi hampir sama kan? Sehingga merujuk dari dua hal tadi yang sama, kita bisa lihat ada 4 matrik di situ karena eksisnya cuma 2 kan kalau di sini, sedangkan di sini 3, sehingga jadi ada 8. Nah, ada 4 matrik yang terbentuk di sini. Yang pertama adalah bintang atau stars, di mana pertumbuhan dan ekspansinya tinggi ya. Maka di sini saya akan punya 4 hal. Ada star, oke. Selanjutnya adalah tanda tanya atau question mark. Kemudian ada anjing atau dogs. Yang terakhir ada sapi perah atau cash cow. Nah, mengadopsi dari matrik BCG ini, maka sekarang dari matrik ini kita juga bisa simpulkan hal yang sama. Akan ada star, akan ada dogs, akan ada cash cow, dan juga akan ada question mark. Lihat ya posisinya. Ada yang stars, ada yang dogs, ada question mark, dan juga ada cash cow. Kalian nanti bisa baca lagi. Yang diperhatikan cukup range dari setiap matriknya. Nah, ini nanti kalian harus perhatikan. Dia posisinya ada di mana ya gitu. Apakah di sini, di ujung sini, dengan melihat kombinasi-kombinasi dari setiap kriteria dimensi ya, ada 8 yang harus kalian pahami. Di situ kalian juga akan baca strateginya apa. Oh, di sini strategi teknologinya begini. Nah, ini nanti yang kalian bisa baca. Kemudian jika ada pertanyaan boleh didiskusikan di kelas. Oke, terima kasih.